Assalamualaikum, selamat siang Pak Sumarno dan Pak Henry. Selamat datang Pak. Waalaikumsalam. Bu Dewi belum gabung ya? Enggak. Belum Pak, Ibu Dewi belum hadir. Tes, kedengaran? Terdengar Pak. Oke. Tunggu Bu Dewi dulu ya. Betul Pak, belum hadir Bu Dewi. Pak Henry? Pak Henry, Iya, Pak. barusan udah komunikasi dengan Pak Tandang. Oh iya, Pak. Nah, itu minta kita meringkas yang kemarin menjadi format yang tadi saya share itu. Kalau si Putri dilibatkan apa bisa ya? Sama Rizka biar saling ngobrol gitu, jadi nanti kita dapat draftnya untuk didiskusikan gitu. Iya, Pak, mending seperti itu aja. Nah, jadi kita sudah nanti terima setengah matang gitu ya, tinggal bahas itu ya. Iya, atau mereka berdua dimasukkan kemana, Pak? Ke grup atau gimana? Kita bikin grup baru aja gitu ya, Oh iya, Pak. yang judulnya berganti nama gitu ya. Iya, Nah, boleh lah, nanti saya buat grup baru aja ya. iya. Nah, kan suka gitu grup baru bikin banyak banget, ya. Lama-lama sisanya hilang sendiri. Nanti saya buat sore lah, kita buat grupnya. Kalau perlu, apa perlu dari tim PG juga Pak Tandang? Nggak usah, kita aja ya. Kita aja sih. dulu. Kita Tapi aja. kalau setiap des itu perlu bertanya langsung ke Ah, orang-orang tertentu yang di des itu, Pak. Justru yang di grup baru ini kita libatkan ini sama des mereka, karena biar mereka sambil ngoreksi ya. Jangan kita yang ngoreksi. Gitu ya? Iya, Oke. Nanti saya ngobrol Pak Tandang. Nah, mereka kan minta waktu, kapan? Kan berarti sebelum tanggal 2. Saya bilang sih antara Selasa Rabu gitu. Selasa Rabu aja silahkan gitu, asal online. Jadi online, jadi nggak offline. oh iya. Jadi ini biar Rizka sama Putri nyicil kerjain dulu gitu ya. Iya, Oke, kalau gitu biar Rizka komunikasi sama Putri langsung ya, Pak Edi. iya, Pak. Gitu. Kebetulan itu kan nanti si Putri honornya dapat dari itu kan, dari PIG sama Rizka gitu. Jadi kita tinggal nge-push untuk apa kegiatannya gitu. Iya. Oke. Bu Dewi udah dikontak kita? Sudah Pak, sudah ada live juga tapi belum dibaca.
Selamat sore Pak Marno, Pak Henry. Selamat sore, Bu Dewi. Sore Bu Dewi. Sore Bu. Perlu didokumentasi dulu di awal. Iya, Boleh, Pak. sepertinya di awal lebih baik itu ambil dulu. Oke, Pak Saya Henry. share screen dulu ya, Pak. Ya. Ketuanya Pak Marno, monggo. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Pak Henry. Sore hari ini kita akan menguji tugas akhir Saudara Bintang. Nama lengkapnya siapa Bintang? Bintang Putra Damaryani, Pak. Artinya apa itu? Artinya Bintang anak dari Umar dan Yani, Pak. Sederhana sebenarnya. Oh, dari D-nya tuh dari ya. Iya, betul, Pak. Oke. Putra dari. Itu gampang banget dicoretin suku katanya jadi nama ya. Keren. Bu Dewi, kita perlu ngobrol offline dulu tanpa Bintang atau langsung saja? Kalau dari saya sih nggak ada informasi yang perlu dibahas dulu, Pak. Mau langsung mulai juga boleh. Mangga. Oke. Saya rada ini aja yang pas sekarang ini admirasinya kita nggak ada berita acara ya yang di-share sebelumnya. Oh, nggak dikirim Biasanya kan ya? ada. Nggak dikirim. Tadi saya udah nanya 1 jam yang lalu, kata Bu Ella dari fakultasnya nggak ada. Biasanya kan dapat, Pak. Iya. Bu Ella nggak, kan ada formatnya ya? Atau harus dari fakultas ya dikirim ya? Harus Nanti dari Pak, fakultas. coba saya ini Sambil tanya. jalan gitu. Biasanya sih dari Bu Ella ini. Jalan. Kalau form tadi kalau KP, ujian KP saya dapat dari Bu Nurul. Coba Ya. sambil jalan aja. Saya udah confirm ke Bu Indri sama Bu Ella. Tadi jawaban Bu Ella dari fakultasnya belum ngasih. Gitu. Jadi terus gimana, kita jalan atau nunggu itu? Ya udah kita jalan aja lah gitu ya. Jalan aja Pak. Kalau itu berita acara sebetulnya formatnya kan udah pasti seperti Iya, itu udah ya. baku, Mungkin iya. karena lagi WFH semua jadi ini ketelingsut. Oke, gitu Bintang. Jadi ini ujian ya, ujian sidang berarti pertanggungjawaban. Tidak ada koreksi lagi, tidak ada perbaikan lagi, tetapi apa yang sudah diteliti, apa yang sudah ditulis itu disampaikan. Ada 2, dengan lisan disampaikan dan dengan tulisan yang akan kita tanya. Nah, untuk itu silahkan dipresentasikan dalam waktu maksimal 15 menit. Nanti akan dilanjutkan sesi pertanyaan dari penguji. Waktu dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Kalau enggak dibuka aja masker. Buka aja. Buka Oke, aja bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dewi Kaniasari. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Sumarno dan Bapak Henry sebagai dosen penguji pada penelitian saya kali ini. Izinkan saya, Bintang Putra Damaryani dengan NRP 23/2017-006 untuk mempresentasikan hasil tugas akhir yang setelah saya selesaikan atau penelitian yang telah selesaikan, yaitu dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Pemantauan Pekerjaan Rekonstruksi berbasis Web GIS di PT Pembangunan Perumahan. Langsung ke pokok pembahasan. Di sini ada 8 pokok pembahasan yang juga sudah pernah dijelaskan sebelumnya, mulai dari latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian, manfaat, batasan masalah, kemudian metodologi, data, hasil, serta di bagian terakhir ada kesimpulan dan saran. Berikut ada latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama adanya yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis, di mana selama saya
sebelumnya melakukan kegiatan magang selama kurang lebih 6 bulan, saya mengobservasi dan mengidentifikasi bahwa ada yang bisa dimanfaatkan dengan sistem informasi geografis, yaitu untuk mengefisiensi, meningkatkan efektivitas serta produktivitas dari sistem kerja di proyek konstruksi. Dan kemudian adalah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada di proyek konstruksi. Dan pada akhirnya adalah ingin menjadi suatu solusi yang dimana dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait pekerjaan konstruksi secara real time, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang baik. Ide awalnya adalah seperti ini, jadi dari monitornya konvensional di atas kertas atau di atas banner seperti ini, kemudian didigitalisasi menjadi bentuk WebJS. Keunggulan dari aplikasi ini, yang pertama dari segi visualisasi begitu memudahkan pemantauan pekerjaan proyek secara digital dan real time, kemudian memudahkan koordinasi baik dari sharing dan juga kolaborasi data, dan yang berikutnya adalah dari satu proyek ke satu proyek lainnya diharapkan akan berkelanjutan sehingga datanya akan diinventarisasi secara digital dengan baik. Nah, namun karena masih prototipe, aplikasi ini juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama, fiturnya terbatas karena produk yang digunakan adalah semuanya dari Esri, sehingga kemampuan coding atau penulisan bahasa pemrograman dibutuhkan untuk meningkatkan fitur-fitur lainnya. Kemudian karena masih berfokus pada desktop, jadi tampilan mobile-nya belum optimal. Dan yang terakhir adalah owner dan sistem konvensional yang ada di proyek konstruksi yang masih percaya data dalam bentuk kertas. Ini adalah penelitian WebJS serupa dari tahun 2011, ada pemantauan kecelakaan jalan raya oleh Pirotti di Padua, Italia. Kemudian tahun 2012 ada optimalisasi lokasi keren dengan GIS dan BIM oleh Irizar di Atlanta, Georgia. Dan 2013 pemantauan dan pengingat bencana geologi di kota Lanzhou oleh Miao dan Yuan di Lanzhou, China. Dan tahun 2015 ada pemantauan pekerjaan saluran pipa oleh Sun Ending di Shanghai, China. Kemudian tahun 2016 SIG monitoring evaluasi proyek oleh Makalalap di Kota Mabagu, Indonesia. Dan yang terakhir ada tahun 2020 WebJS manajemen jembatan oleh Zhu di Perth, Australia. Semua penelitian ini dipilih berdasarkan sistem kerja yang serupa. Dan ini adalah pengembangan aplikasi serupa oleh Waskita Karya pada tahun 2020. Lokasi penelitian dari rancangan WebJS ini adalah di proyek kawasan industri terpadu Batang, tepatnya di Kabupaten Batang, Kecamatan Gringsing, Desa Katanggan. Rumusan dan tujuan penelitian dari yang paling utama adalah bagaimana cara merancang dan membangun sebuah aplikasi pemantauan pekerjaan proyek konstruksi berbasis WebJS di kawasan industri terpadu Batang. Tujuan yang pertamanya adalah untuk merancang dan membangun, kemudian menguji coba aplikasi untuk pemantauan proyek konstruksi di kawasan industri terpadu Batang. Manfaat penelitian, yang pertamanya dengan disediakannya aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan oleh para stakeholder dalam membuat kebijakan yang berbasis data, serta mengintegrasikan seluruh data-data pekerjaan yang ada di dalam proyek konstruksi dalam suatu platform digital. Batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama perancangan aplikasi menggunakan Experience Builder, kemudian membutuhkan koneksi internet, ada juga menggunakan license, dan juga uji coba di kawasan industri terpadu Batang. Metode prototype. Metode prototype ini jadi metode yang digunakan dalam membuat atau merancang aplikasi ini karena model ini paling sesuai karena seringkali kita membuat aplikasi tanpa tahu spesifik keluaran apa yang ingin dihasilkan oleh pengguna atau customer. Metode prototype sendiri memiliki 3 tahapan, mulai dari listen customer, build atau revise mockup, dan kemudian test drive mockup, sehingga didapatkan hasil yang diinginkan oleh customer. Metodologi penelitian tidak ada yang berubah, mulai dari studi literatur, penghimpunan data spasial, perancangan aplikasi, spatial data store, disimpan di spatial data store, kemudian menjadi aplikasi pemantauan pekerjaan konstruksi berbasis WebJS. Untuk metodologi penelitian secara detail juga tidak ada perubahan yang signifikan, hanya di sini dihapuskan dari kebutuhan fitur utama yang baru, sehingga menjadi satu versi saja. Terima kasih atas sarannya, Bapak Sumarno. Berikutnya, data spasial yang digunakan. Yang pertama ada master plan, kemudian ada DEM, survei lapangan, dan foto udara. Dan data non-spasial ada progres pekerjaan mingguan, dan juga ada kurva S.
Berikut adalah peralatan yang digunakan. Totalnya adalah 7 software yang semuanya adalah produk S3 dan terintegrasi dengan baik. Mulai dari ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Operation Dashboard, Survey 123, Field Maps, Experience Builder, dan Drone to Maps. Untuk penggunaan aplikasi ini sendiri akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini adalah workflow dari aplikasi yang digunakan. Jadi pertama, melakukan pemilahan, pengumpulan, dan pemrosesan data di ArcGIS Pro. Untuk data drone sendiri diolah di Drone to Maps, dan juga untuk data dari lapangan berupa titik atau poligon dari tim survei diolah dengan Survey 123 dan juga ArcGIS Field Map. Kemudian setelah itu data ini dihimpun di Spatial Data Store atau ArcGIS Online yang sifatnya cloud, kemudian dibuat dashboard dalam ArcGIS Operation Dashboard. Setelah itu semuanya dikompil dalam satu website untuk jadi WebJS di dalam ArcGIS Experience Builder. Berikut adalah analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan pengguna. Di sini ada pemilik proyek. Yang pertama, Project dan Site Manager, SE dan QC, Site Engineer, dan Surveyor. Untuk kebutuhan fitur ada peta proyek, progress item pekerjaan, 3D scene, progress pekerjaan dalam point cloud, kemudian pendataan temuan lapangan, pengambilan foto, mengedit dan menambahkan data, memberikan feedback, serta mengunduh data. Kemudian ini adalah implementasi dan pembahasan. Yang pertama adalah implementasi tampilan antarmuka. Tampilan antarmuka yang pertama adalah dari main activity, di mana WebJS-nya tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian tampilan yang berikutnya adalah 2D dashboard sub-activity. Di sini menjadi tampilan 2D untuk melihat progres pekerjaan dalam bentuk 2 dimensi. Dan juga ada bar chart atau diagram batang. Kemudian ada 3D design view sub-activity, di mana di sini merupakan fitur activity untuk melihat rancangan desain dari proyek konstruksi. Bisa berupa bangunan ataupun bentuk geometri dari pematangan lahan, dari galian dan timbunan. Kemudian 3D real-time view sub-activity, jadi dari data foto udara, diupload dalam bentuk tile layer di website, di WebJS-nya, kemudian nanti bisa dilihat point existing-nya, elevasinya berapa. Ini adalah QHSE sub-activity, tidak ada data spasial, namun memberikan data non-spasial berupa data dari health, safety, and environment, seperti protokol COVID-19. Ini juga tidak ada data spasialnya, yaitu project overview sub-activity, menampilkan data-data dari proyek itu sendiri. Berikut ini adalah salah satu masukan dari Bapak Sumarno dari seminar hasil berikutnya. Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya, yaitu adanya pengujian aplikasi dengan menerapkan model standar, menerapkan pendekatan standar ISO 9126, di mana pengujian aplikasi dilakukan dengan standar ISO 9126 ini, yang dimana gunanya adalah untuk mengukur kualitas dan mengevaluasi suatu perangkat lunak atau website dengan beberapa karakteristik mulai dari kegunaan, fungsionalitas, keandalan, efisiensi, dan juga portabilitas. Berikut analisis pengujian aplikasi. Yang pertama adalah pengujian kegunaan, fungsionalitas, dan keandalan. Kuesioner ini diisi oleh 10 orang responden, di mana juga dari saran Ibu Dewi dari seminar hasil kemarin, terima kasih Bu atas sarannya. Yaitu 10 orang responden ini adalah yang akan nantinya menggunakan aplikasi ini. Karena itu dalam memilih responden ini, saya menggunakan purposive sampling atau sampel dari kriteria tertentu. Dengan terdapat 8 pertanyaan yang telah mengacu pada ISO 9126 yang memuat karakteristik, yaitu mampu dipahami, mampu dipelajari, mampu dioperasikan, menarik, kesesuaian, keakuratan, keamanan, dan interoperabilitas. Dan dari pengisian kuesioner ini, aplikasi ini mendapatkan persentase nilai sebesar 86,0% atau dapat dikategorikan baik. Untuk analisis pengujian aplikasi yang berikutnya adalah pengujian efisiensi. Berdasarkan analisis dan perhitungan pengujian efisiensi dari WebJS menggunakan GTmetrix Tool, ada banyak hal yang dapat menjadi faktor
dalam meningkatkan kecepatan web. Yang pertama adalah ukuran gambar yang terdapat pada web, kecepatan internet, serta hosting yang digunakan. Nah, dari skor yang dihasilkan, kualitas aplikasi yang dikembangkan dari sisi pengukuran efisiensi secara umum mendapatkan kelas A, yang menyatakan bahwa analisis performa dari aplikasi tersebut telah lulus dalam pengujian efisiensi. Kemudian adalah pengujian portabilitas. Pengujian portabilitas dilakukan dengan menjalankan aplikasi pada browser secara langsung dan menggunakan penguji browser online di browserstack.com. Pengujian dilakukan pada browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, dan Opera. Pengujian portabilitas hasilnya adalah dapat berjalan tanpa error. Jadi dari kualitas pengujian portabilitas, aplikasi ini adalah baik dan memenuhi syarat pengujian karena dapat berjalan di berbagai browser tanpa mengalami kesalahan. Berikutnya adalah pembahasan. Yang pertama, PTPP sendiri belum memiliki sistem monitoring dengan aspek spasial. Yang kedua, sistem yang mereka miliki hanya bisa diakses oleh pekerja organik. Jadi sebenarnya ada sistem monitoring, tapi tidak memiliki aspek spasial dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Kemudian kendala yang dialami adalah ketidakefektifan dan efisiensi terkait komunikasi antar stakeholder. Yang berikutnya, aplikasi ini akan sangat membantu dalam monitoring pekerjaan proyek konstruksi di proyek KITB. Kemudian baik untuk presentasi, komunikasi, serta integrasi akan sangat bermanfaat, sehingga aplikasi ini diharapkan dapat ditingkatkan kapabilitas, aksesibilitas, serta kompatibilitasnya agar dapat diterapkan secara penuh pada proyek konstruksi. Kemudian warna dominan aplikasi adalah biru tua. Hal ini dan putih yang jadi warna identitas dari PTPP. Serta penempatan dari setiap fitur ditampilkan dalam tampilan yang mudah yang akan diakses oleh setiap pengguna, bahkan untuk yang baru pertama kali mengakses. Hal ini juga menjadi saran dari Bapak Henry. Terima kasih Pak atas sarannya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, bahwa perancangan dan pengujian aplikasi telah dapat dilakukan mulai dari pembuatan menampilkan peta, progres item pekerjaan, sampai memvisualisasikan 3D scene dalam WebGIS. Kemudian penilaian aplikasi telah diberikan oleh seorang pengguna dan mendapatkan interpretasi baik dengan persentase rata-rata sebesar 86,00% dalam pengujian kegunaan, fungsionalitas, dan keandalan. Kemudian aplikasi telah lulus dalam tahapan pengujian efisiensi dengan GTmetrix Tool dengan skor A. Dan yang selanjutnya adalah pengujian portabilitas telah lulus dan sesuai dengan syarat karena dapat dijalankan dengan menggunakan browser pada sistem lainnya tanpa mengalami error. Saran untuk penelitian berikutnya adalah dengan meningkatkan performa dari server dengan cara meningkatkan license yang digunakan, yaitu untuk menjadi license enterprise, sehingga akan menggunakan server lokal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian penerapan teknologi IoT untuk lebih mengintegrasikan teknologi, dan yang ketiga harapannya adalah dapat mengintegrasikan dan mengkolaborasikan dengan perusahaan kontraktor lainnya sehingga dapat menciptakan satu standar baru di dunia konstruksi mengenai GIS. Baik, ini adalah quote yang saya sangat suka dari GIS. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bintang. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin sesi 1 Pak Henry duluan, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Marno untuk kesempatannya. Mungkin apa ya? Ini kan rangkaian ya Bintang dari seminar 1, seminar 2 sampai ujian TA gitu. Nah, ya, kalau saya pribadi saya merasa sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait apa ya, terutama yang paling banyak yang di bagian metodologi penelitiannya itu sudah di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Jadi mungkin ini persentase pertanyaan yang saat ini memang lebih ke pengayaan aja seperti itu. Tapi tetap kita catat gitu apa yang sudah dijawab oleh Bintang di pertemuan sebelumnya. Oke, yang ingin saya konfirmasi dulu yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang di seminar 2 juga. Itu masalah ini ya, masalah pengambilan responden tadi. Di situ kan diidentifikasi setidaknya ada 5 pengguna untuk saat ini 5 pengguna. Nah, proporsi ngambil respondennya dari 10 responden tadi itu seperti apa? Apakah
setiap setiap kategori user itu ada 2 responden atau seperti apa? Atau ada scoringnya sendiri gitu. Antara si user ini mungkin dia dianggap lebih tahu dibandingkan yang lain gitu. Jadi dia scoringnya lebih besar gitu. Oke. Kalau untuk scoring, kalau dari purposive sampling sendiri, Pak, jadi pembagiannya adalah untuk dari engineering, karena yang akan lebih sering menggunakan dan sering memproses data, ada 5 orang. Kemudian dari divisi HSE 2 orang, dari quality control 2 orang, dan dari surveyor 2 orang. Nah, untuk scoringnya sendiri, semuanya dibagi rata, Pak. Nggak ada perbedaan. Karena itu udah tersebar semua menurut saya, dan itu maksudnya sudah mencakup semuanya, Pak. Kalau dari hasilnya. Oke, jadi tidak ada ini ya, tidak ada perlakuan khusus, pokoknya semuanya sama gitu ya. Ya. Cuma pokoknya hanya jumlahnya saja lebih besar. Ya, pokoknya jawaban yang diterima udah mewakili setiap user gitu ya. Iya, Pak. Yeah. Nah, kemudian untuk akses di aplikasi ini, kan ada 5 user tadi ya. Iya, Pak. Apakah dari 5 user tadi, ketika akses ke sini, itu yang dilihat beda-beda infonya? Misal untuk user Pak, ini di downgrade dashboard-nya atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak pertanyaan. Untuk saat ini belum ke sana Pak arahnya, karena butuh enterprise license Pak. Jadi karena pakai personal license saya, jadi cuma 1 akun aja nih Pak. Jadi cuma 1 tampilan dan belum bisa beda-beda. Tapi nanti rencananya akan ke sana memang. Jadi untuk manajer sendiri, untuk tim HSE sendiri, untuk QC sendiri, seperti itu sih Pak. Cuman karena memang masih terbatas dari sumber dayanya, jadi belum bisa ke sana. Ya, satu lagi, apakah mau dimasukkan juga user umum? Maksudnya orang yang nggak berkaitan dengan project ini, apakah bisa juga misal sebagai guys gitu untuk masuk ke ini gitu? Maksudnya dari segi kebijakannya diperbolehkan atau enggak? Oke, ini pertanyaan yang menarik sih Pak. Karena waktu kemarin di Esri juga sempat ditanya apakah masyarakat umum bisa, karena kalau bisa akan jadi salah satu value proposition yang bagus banget. Kalau kemarin saya bertanya ke project manajernya, diperbolehkan, cuman ada beberapa akses yang dibatasi Pak. Kayak misalnya kurva S mungkin nggak boleh dilihat sama masyarakat umum, atau hal-hal yang berkaitan dengan biaya sih Pak. Soalnya kan riskan juga kan kalau untuk ini. Tapi biaya total? Kan. Oh, kalau boleh. Nilai total proyek sepertinya masih boleh Pak. Nilai proyek itu kan di data umum. Yeah. Oke, karena ini kan BUMN ya. Iya Pak. Betul. Milik negara, jadi memang masyarakat awam itu punya hak untuk mengakses info-info tersebut, karena teorinya kan ini dari uang rakyat gitu. Betul Pak. Yeah. Oke, jadi ya harapannya sih memang bisa sampai ke arah sana. Paling simpel aja, misalkan ini yang proyek-proyek saat ini yang banyak ini yang membangun jalan tol. Iya Pak. Bangun jalan tol kan kita nggak bisa lihat, mungkin ada beberapa web yang menyediakan informasi, tapi nggak lengkap dan nggak real time gitu. Nggak real time projectnya, progresnya sampai apa, sementara masyarakat pengen tahu gitu. Masyarakat betul-betul pengen tahu. Akhirnya kita masyarakat ingin tahu progres pembangunan jalan tol itu dari mana gitu. Biasanya dari YouTube gitu. Jadi biasanya ada YouTuber yang memang rutin gitu. Setiap seminggu sekali dia ngevideoin pakai drone seperti itu. Nah itu banyak BUMN di kita memang nggak menyediakan informasi itu. Ini harapannya si PP ini bisa gitu ke arah sana. Nah, kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis pengujian probabilitasnya tadi. Nah, ini bisa minta tolong Bintang untuk menjelaskannya seperti apa lebih detailnya. Yang probabilitas Pak? Portabilitas. Oh iya, yang portabilitas. Oke Pak, jadi portabilitas kan pengujiannya dilakukan bagaimana si satu website ini bisa diakses ke
platform yang lain gitu Pak. Misalnya dari Google Chrome bisa dibuka di Mozilla Firefox. Karena ada beberapa kasus yang di Chrome bisa, tapi di Mozilla Firefox atau di Safari nggak bisa gitu Pak. Nah ini udah dicoba pakai browserstack.com. Jadi browserstack.com ini adalah salah satu website yang menyediakan dikasih web yang kita punya, ditaruh di mereka, terus nanti tinggal pilih Pak mau browser apa gitu. Misalnya mau dibuka di Chrome versi berapa, versi sekian, atau buka di Safari versi sekian gitu. Nanti dijalankan apakah ada masalah, ada trouble atau enggak gitu Pak. Nah itu udah dicoba di semua di. Iya Pak. Kalau kita bicara ini aplikasi gitu kan, Iya, Pak. orang mungkin lebih mudahnya mengakses lewat ini ya, mobile phone, smartphone seperti itu. Nah, apakah sistem yang dibuat Bintang saat ini itu bisa diintegrasikan, misalkan di apa namanya, kalau di Android itu Google Play Store Pak. Ya, Google Store gitulah katakanlah, atau App Store gitu. Oke, diadaptasi ya Pak. Kalau dari saya konsultasi ke pihak S3-nya waktu itu bisa Pak, cuman harus ada aplikasi S3 lagi namanya App Studio, dan itu perlu coding. Jadi memindahkan dari yang aplikasi di website ke satu aplikasi Android, dan itu perlu perjalanan panjang lagi. Jadi untuk saat ini tampilannya masih web Pak. Dan kenapa menggunakan browser stack? Karena saya mengadaptasi dari papernya Pak Edi Budiman soal penerapan ISO 9126 buat evaluasi dari akademik portal Pak. Di situ beliau juga pakai browser stack ini sih Pak untuk pengujian portabilitasnya. Tapi kalau seandainya dibawa ke aplikasi smartphone tadi itu semua platformnya free nggak dari S3-nya? Kalau App Studio free Pak, tapi yang pro perlu license. Sebenarnya kan S3 produknya berbasis itu tuh Pak, berbasis license. Nah, kalau apakah aplikasinya gratis atau tidak? Kalau kemarin teman saya bikin aplikasi gratis sih Pak. Cuman yang mungkin ada fitur-fitur yang dipotong ya. Iya Pak, betul. Oke, kemudian ini kan nanti digunakan salah satunya untuk membuat kebijakan gitu ya oleh si direksinya PP ini untuk membuat kebijakan. Nah, apakah dalam membuat kebijakan atau hal-hal lain yang terkait dengan proyek ini itu mereka juga mempertimbangkan yang namanya ketelitian atau hanya visual aja? Oke Pak, terima kasih Pak atas pertanyaan. Ini juga hal yang menarik. Kalau ngomongin ketelitian, pasti kalau dunia konstruksi pasti memprioritaskan ketelitian sih Pak ya, karena kayak kemarin misalnya galian dan timunan berapa mili pun mereka sangat memperhatikan gitu. Cuman karena ini masih prototipe, mereka bilang masih, oh yaudah Mas cari yang terbaiknya aja dulu seperti apa, nanti kita sama-sama cari nih biar dapat ketelitian yang baik dan bagus itu seperti apa. Kayak misalnya kan foto udaranya di sini masih belum teliti banget nih Pak. Nah mereka masih cari cara gimana sih cara biar mengetahui volume dari foto udara dengan hasil yang teliti, itu juga masih dicari sama-sama sih. Tapi untuk saat ini ya, untuk data yang saat ini ada aja gitu ya. Apakah di web tersebut itu ada fitur untuk menghitung, misal paling gampang menghitung volume gitu? Untuk menghitung volume belum ada Pak, paling menghitung jarak, dan yang ada di foto udara itu fitur ini Pak, fitur menghitung elevasi. Jadi sebenarnya kan yang butuh progres tuh mereka pengen tahu ini di lapangan tuh galiannya udah elevasi berapa sih. Nah itu mereka butuh banget biar kalau ke lapangan efisiensi waktunya tinggi gitu Pak. Kayak di sini bisa ketahuan elevasinya berapa. Kemudian juga bisa diketahui jenisnya permukaannya apa gitu Pak. Di sini bisa dilihat jenisnya ground atau. Aku karena tadi jam 2:30 belum masuk, tak tunda. Oke.
Tak tunda sih. Kalau fitur yang geometri Misalnya ada seperti koreksi, itu, masih bisa sampai sore. seandainya kita punya Kalau nggak tambahan malam lagi, ini, misal tadi ya besok yang pagi dia volume lagi gitu, meeting dulu. itu bisa dikustomisasi di Ya. situnya, bisa ditambahkan. Atau Maaf, Pak, boleh diulang, Pak? Tadi Ya. agak kurang terdengar. Oke. jadi kalau kita punya hitungan Oke. baru terkait geometri gitu, misal yang volume tadi yang belum ada gitu Nah, kan, volume. dari Iya, Pak. pokoknya apa adanya Nah, itu untuk dari Pak Marno perhitungan volume, kayaknya lupa unmute sebentar. Pak Marno sebentar. lupa unmute. Tuh ditegur tuh sebentar. Suaranya Maafkan, masuk. ini Pak Hari nih sebentar. sorry ya. Iya, Nanti Pak. ketahuan rahasianya. nah untuk fitur perhitungan volume misalkan itu bisa kita tambahkan lagi nggak nantinya? Bisa kita kustomisasi dari si platform ini. Oke. Kalau kustomisasi, setahu saya cari di YouTube, paper, dan tanya ke orang aslinya, belum ada sih Pak fitur menghitung volume secara langsung di webnya. Tapi kalau dari aplikasi Drone to Maps, udah ada Pak menghitung volumenya foto udaranya. Tapi hanya untuk di aplikasi Drone to Maps saja, tidak untuk ada di fitur di web GIS-nya Pak. Jadi tetap di aplikasi tertentu. Jadi kalau memang ingin dibawa ke sana harus pindah platform ya? Iya betul Pak. Dan nggak bisa otomatis menghitung volume. Harus Nah, membuat itu aplikasi sendiri. Iya. Padahal mungkin sebetulnya di perusahaan yang seperti ini sangat perlu banget yang ngitung volume itu. Apalagi kalau bisa real time gitu. Betul Pak. Apalagi iya betul banget Pak. Karena ngitung volume di sini jadi item Pareto yang paling dibutuhin sih Pak. Ngitung volume dengan sangat cepat. Karena kan tim survei juga sedikit di sini. Oke, kemudian ini kan ya katakanlah sudah ada aspek geometrinya gitu kan, bisa dihitung jarak tadi, elevasi, walaupun masih satu dimensi berarti ya perhitungan geometrinya, belum 3 dimensi sampai volume seperti itu. Tapi kan bisa kita lihat model 3D-nya, kan ini ada model 3D-nya ya. Iya Pak. Model 3D-nya itu pernah Bintang kaitkan nggak, ini model 3D-nya itu sendiri itu punya ketelitian tingkat berapa? Kalau Bintang pernah dengar itu level of detail gitu, LOD. Untuk yang foto udara Pak atau? Iya. Kalau kalau pengalaman saya waktu kemarin membaca jurnal, masuknya LOD kan sekitar LOD, masih LOD 2 Pak. Masih LOD 2 ya ketelitian. Iya, karena belum terlalu ini point cloud-nya Pak. Oke. Tapi ya nanti mungkin bisa dikembangkan lagi itu ya. Atau kalau masih ragu-ragu, Bintang coba dipelajari lagi lah. Oh, iya, ini harusnya Pak. Masuknya yang mana gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih. Karena memang ini sih Pak, untuk Drone to Maps kata orang Esri pun belum banyak yang riset dan belum banyak menggunakan. Jadinya emang masih aplikasi trial. Iya, karena si 3D seperti ini, ya, Pak. Ini baru akan populer kemungkinan itu setelah tahun 2025 ke sana gitu. Ini baru trending, masif banget yang pakai seperti ini. Maksudnya pakai seperti ini tuh gimana Pak? Yang membuat model 3D, terutama untuk daerah perkotaan. Nah, dia skalanya udah satu kota gitu. Nah, itu kemungkinan besar 2025 ke sana mulai rame itu. Dan kemungkinan baru LOD 2 mungkin juga ketika itu. Tapi untuk yang LOD 1 udah mulai ada lah sekarang. Untuk daerah perkotaan. Google Earth yang di Australia itu kan udah mulai itu LOD. Iya, seperti itu. Okay.
di Indonesia ya ini ya. Kalau di luar negeri mau ada yang udah sampai LOD 4 gitu. Oh iya Pak. Oke, baik, mungkin dari saya cukup seperti itu dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya tambahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Marno. Pak Marnonya Pak nggak ada. Marnonya banyak, Bapak. mental, katanya ngeheng, itunya lagi restart dulu Pak. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Saya aja dulu ingin sambil nunggu Pak Marno masuk lagi, Baik, Bu. Bintang. Kan kita itu berharap ya ada karya-karya mahasiswa itu yang masuk kategori karya inovasi gitu ya. Dan digunakan atau berguna bagi pihak di luar kampus ya, semacam PTPP ini bisa memanfaatkan hasil karya Bintang. Nah, tapi dalam perjalanannya kan ini diikutkan juga oleh PTPP itu dalam lomba-lomba di lingkungan mereka ya. Nah, jadi saya itu agak ragu gitu ya terkait dengan upaya kita mau mendaftarkan HKI-nya gitu Bintang. Kira-kira gimana Bintang? Kalau saya sih pengen ada HKI-nya ya, minimal misalkan ini kan sebetulnya masuknya kategori apa ya Pak Henry, program komputer gitu ya, aplikasi komputer untuk komputer. Masuknya ke situ Bintang. Biasanya buktinya itu dalam bentuk manualnya gitu, buku manualnya boleh. Kalau program ya si programnya gitu, kalau program komputer. Kalau yang kayak Bintang ini masuk Pak. Kalau yang kayak Bintang ini mungkin ya manualnya aja misalkan gitu, karena hak cipta sih masuknya. Itu gimana Bintang kemungkinannya, mengingat ada kontribusi si PTPP juga kan di dalam pengembangan aplikasi ini. Saya juga ini sih Bu, masih bingung karena kan menggunakan aplikasinya Esri semua tuh Bu, apakah masuk dalam kategori HKI juga belum. Kalau aplikasi kalau software kan boleh pakai apa aja, kan kita mengembangkan sendiri si aplikasi ini, bahwa pengembangannya menggunakan bantuan tools yang lain-lain itu kan nggak masalah gitu. Itu Bintang sebenarnya ya. Sebenarnya yang saya khawatirkan justru bukan Esri-nya gitu, tetapi PTPP-nya ini nih gitu. Sebenarnya PTPP juga mengikut sertakan dalam lomba, padahal ini sebenarnya karya intelektual Bintang mayoritasnya itu kan. Gitu. Nah, itu yang membuat saya ya sudahlah, kalau tidak bisa didaftarkan HKI-nya nggak apa-apa. Tapi sayang banget gitu, karena ini bisa kita klaim sebagai karya inovasi yang benar-benar bisa digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat di luar kampus gitu. Pak Marno, mangga dilanjutkan. Tadi itu Pak Henry mempersilakan Pak Marno. Oh, pas, langsung bilang. Oke, Bintang, dari saya ya, melanjutkan Pak Henry. Pak Henry tadi banyak ngulik di aplikasi juga. Nah, saya ada satu hal nih, Bintang. Meskipun ini kita udah punya karya bagus, tapi tetap hati-hati ya dalam nulis, dalam menyampaikan, dalam itu tidak boleh kepedean juga kita, ya tetap hati-hati gitu. Itu di tulisan tuh masih ada tuh pakai huruf kecil gitu ya. Di kesimpulan tuh awalnya kalimat huruf kecil semua tuh. Di apa? Di saran. Baik Pak, kesimpulan saran tuh ya. Kemudian saran yang keempat itu kalau kolaborasi itu kaitannya dengan apa ya di penelitian ini ya? Saran kolaborasi antar BUMN itu apa itu? Itu Pak. Sarannya jadi penelitian ini apa ya? Yang ini Pak. Jadi kedepannya agar semua BUMN karya yang emang sekarang lagi fokus untuk membangun WebGIS bisa punya satu standar yang sama gitu Pak. Jadi nggak berbeda-beda. Jadi masyarakat kayak tadi bisa mengakses dengan website yang standarnya sama gitu Pak. Kolaborasinya seperti itu mungkin. Karena saya dapat bocoran juga dari Esri, banyak BUMN karya yang juga udah mulai merambah ke WebGIS sih Pak. Makanya bisa berkolaborasi mungkin nanti ke depannya.
Di posisi ini berarti kaitannya dengan standarisasi harusnya kan. Iya Pak. Nah, standarisasi itu harus ngait ke sana ya, ke yang di penelitian nggak ada sebenarnya. Ini lebih kemana nih ya jadinya? Kalau yang atas tuh meningkatkan performa, oke, lisensinya dinaikkan. Nah, penerapan teknologi IoT ini apa? IoT ini apanya? Ini sudah menerapkan IoT sebenarnya kan? Iya Pak. Nah, ini Penerapan posisinya apa teknologi. nih? Yang kayak ada satu fitur di aplikasi ini Pak, namanya Construction Vehicle Tracking. Jadi buat metain kendaraan-kendaraan berat yang ada di lapangan. Nah itu TCS. iya Pak, tapi belum secara maksimal gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa penerapan teknologi IoT di situ. Kemudian kalau kita sarannya generik, penerapan teknologi IoT itu kita sudah menerapkan sekarang ini. Jadi harus yang spesifik, misalkan melengkapi dengan sistem tracking kendaraan bergerak di situ gitu. Itu kan spesifik. Tapi kalau saran generik itu nggak ada manfaatnya. Ini sudah kita terapkan loh, IoT-nya itu sudah diterapkan. Menurut saya yang tadi disebut tadi dimention langsung, oh ya fitur itu dimasukkan gitu. Baik, Pak. Nah, kalau yang integrasi kolaborasi ini juga kita menyebutkan ini sesuatu yang sulit untuk disampaikan, tapi mungkin untuk mencapai standarisasinya yang penting justru. Nah, itu tidak hanya kolaborasinya di perusahaan kontraktor, tetapi juga vendor, juga developer gitu. Nah, tapi kita menuju apa? Menuju maksudnya ini untuk standarisasi sebenarnya kan tadi yang dimaksudkan ya. Iya, Pak. Karena kita melihat data terlalu variasi, kemudian sistem juga tidak standar gitu kan. Nah, itu standarisasi ujungnya. Mending itu lebih spesifik itu 1, 2, 3 menjadi tajam gitu. Oke ya. Iya, Pak. Baik. Terus ke software-software tadi. Itu terima kasih itu ISO 9126 ini baru sekarang nih yang dari membuat aplikasi saya sarankan selalu nggak ada yang gubris ini kamu udah coba terapkan dan ada hasil kan, dan itu lebih reliable kan jadinya. Iya betul Pak, lebih memudahkan juga. Terima kasih Pak. Nah, kemarin-kemarin saya udah nyarain dari tahun kemarin tuh anak-anak yang ngerjain JS itu udah gitu aja masuk di saran 2 pembimbingnya nggak proof ya selesai udah gitu. Nah ini untuk contoh jadinya bagus nih karena memang harus standar ini yang dipakai. Nah terus masuk ke aplikasi tadi, misalkan kita ke dari yang kamu pakai itu yang personal ya? Iya, maaf Pak. Dinaikkan ke mana itu? Bapak tadi? Lisensinya. Oh, ke jadi enterprise Pak, license enterprise. Enterprise ya? Iya Pak, yang paling atasnya ibaratnya kalau di sharing. Ada atasnya lagi yang kolaborasi sharing. Servernya punya sharing, S3. Ini enterprise itu nomor 2 sekarang posisinya. Yang ketiga pakai servernya S3 langsung. Kita hanya menggunakan modul sewa. Iya. Itu kalau hierarki S3 sekarang jualannya gitu. 1 jualan desktop, personal, 2 enterprise, servernya punyanya perusahaan, terus yang ketiga kita hanya sewa gitu. Itu yang didorong S3 justru yang ketiga supaya orang udah tergantung benar 100% gitu. Nah, itu kamu meningkatkan itu oke, itu nggak masalah, hanya kita mencocokkan pengetahuan aja nih ya. Nah, yang berikutnya lagi yang kaitannya dengan ketelitian tadi. Kenapa dia membutuhkan ketelitian tinggi tadi? Kaitannya di sini apa? Karena ini di Web.js ini kan kamu posisinya kan memvisualisasikan file-file data. Sehingga ketelitian apapun nggak berpengaruh di situ, tergantung datanya. Di posisi aplikasi yang kamu kembangkan. Iya, Pak. Jadi kalau mereka mau meningkatkan performa ketelitian itu di luar konteks ini harusnya, nggak ngaruh ke sini. Betul nggak? Gitu. Betul, Pak. Betul. Justru yang penting referensi. Kalau sistem referensi koordinatnya gimana nih? Apakah ini masih berpengaruh atau tidak ketika kita sudah memvisualisasikan objek file? Baik, Pak. Apakah masih berpengaruh bahwa ini harus satu referensi tunggal gitu? Harusnya udah nggak berpengaruh kan? Iya Pak, sistem referensinya. Karena ini udah di ujung visualisasi file apa adanya kan jadinya yang multi file di database itu. Betul nggak gitu? Iya Pak, betul. Betul. Sistem referensinya.
Nah, begitu justru ini bahayanya. Bahayanya ketika kita menyebutkan ini sebagai WebGIS. Karena kalau di dalam WebGIS ini harus satu referen tunggal yang bisa menggunakan si based on location itu, geodatabase-nya. Sementara ini kita tidak menggunakan geodatabase kan? Sama sekali nggak menggunakan. Ini hanya menggunakan multi-file, gitu kan? Nah, ini yang membedakan ketika kita mengembangkan, masih ingat kan di kuliah SIG Internet kan? Iya, Pak. Nah, apa itu konfigurasi aplikasi GIS? Apa aja itu? Coba. Ini tidak memenuhi syarat itu kan? Syarat apa konfigurasi dasar sebagai aplikasi SIG Internet nggak masuk nih. Bahkan ke web GIS saja tidak masuk nih. Karena referennya tidak. Ini lebih mendekati visualisasi data, data visualization. Lebih ke situ, di ujung akhir. Nah, ini masuk pada ranahnya kartografi sebenarnya. Betul nggak? Nah, itulah makanya kita bisa mendudukkan pada porsi keilmuan, bukan ini kalau kemanfaatan sudah oke, hasil sudah penelitian juga oke, tapi dalam ranah keilmuannya ini tidak masuk di situ. Nggak masalah, maksudnya tidak masalah, tapi kita tahu persis gitu loh, tahu persis bahwa oh ini begini. Bagaimana supaya ini bisa dudukkan? Kita udah ngobrol kemarin informal kan, saya share yang kemarin gambar satu lembar itu, ingat nggak? BIM kemarin. 3D BIM, Pak. Ya, jadi saya lagi mengintegrasikan antara GIS dengan BIM, yaitu menggunakan Bentley dan menggunakan ArcGIS Pro. ArcGIS Pro akhirnya dinaikkan ke server. Nah, saya duga tadinya di awal kan kita ngobrol tuh, saya kan ada data yang bisa saling dibaca tuh, pertukaran data antara data ArcGIS dengan data 3D BIM. Apa kemarin saya share itu? Ada kan platform komunikasi itu kan? Iya, Pak. Nah, kalau itu yang digunakan itu baru benar-benar real time, real GIS application. Jadi kawinannya antara BIM-nya menggunakan Bentley dan ArcGIS-nya dipakai itu bisa komunikasi. Saya tadinya awal juga ketika bingung, ini gimana mengkombinasikan dua software yang berbeda ini, gitu kan? Nah, itu saya share kemarin sengaja saya share ke Bintang biar kamu duduk permasalahannya tahu mendudukkan di situ bahwa ini apakah hanya hyperlink saja ketika kita menuju suatu geodatabase di lokasi itu diklik terus masuk ke BIM ke software lain yang menimbulkan 3 dimensi atau itu betul-betul di-mixkan. Maka saya tadi bilang sistem koordinat. Sistem koordinatnya harus benar-benar gabung secara 3D. Nah, ternyata ketemu ada interface protokol komunikasi antara Esri dengan Bentley. Sehingga bisa dibangun. Udah ada, Pak. Kenapa? Udah ada. Udah ada. Ini Oke, kita data interoperability. Kita coba ini karena kita punya. Itu kalau kita bikin GeoBIM itu kan? GeoBIM. Nanti saya share Bu Dewi ininya file itunya. Kita menggabungkan dua software ini memang ya Bintang nanti sampaikan aja ke kontraktor. Ini kita beli Esri sama GeoBIM-nya itu dengan budget hampir 700. Baru itu reliable. Makanya kalau mau diulik-ulik itu bagus tuh. Oke ya, ini lagi paralel nih sama-sama belajar nih. Bintang mengembangkan open source, saya mengembangkan yang dedicated software. Nanti kita coba sama hasilnya, kita lihat ya. Boleh, Pak. Nanti saya tunjukkan tuh. Boleh. Ya, ini kebetulan ini biaya orang ya, gitu. Tidak kalau sendiri ya nggak mungkin lah dibiaya orang. Artinya ada suatu departemen yang membelikan dan kita lagi ngulik. Nah, ini kita gali lagi bagus sekali nih. Saya lagi menerapkannya di perkereta apian ya, perkereta apian. Jadi ujung dari ujung bisa masuk. Maka tadi sistem koordinat. Jadi posisinya tahu ya, ini ya apa yang dikembangkan ini ya. Itu pun sudah dihargai dengan sangat dapat apresiasi bagus kan di tempat kerja sekarang ini kan. Apalagi kalau kita menggunakan yang dedicated gitu. Nah, masuk ke ininya ya,
tadi sudah antara yang GT metric tadi. Konsep pengujian GT metric gimana? Saya malah belum mendalami banget. Coba jelaskan. Oke Pak, jadi GT Matrix sebenarnya hampir sama kayak yang browser stack tadi. Jadi GT Matrix itu kayak website gitu Pak buat menguji efisiensi seberapa cepat websitenya. Ini saya juga pakai referensi dari papernya Pak Edi Budiman soal penerapan ISO 9126 dalam Jadi ini portal. di N ya, di N-nya, di langsung di app-nya ya, yang udah jalan. Jadi kita ngambil setelah di running gitu ya. Jadi ininya Pak, alamat domain websitenya dimasukin ke GT Matrix tool-nya Pak. Nanti mereka yang analisis sendiri. Terus mereka yang analisis segala macamnya. Seperti itu Pak. Ada parameter-parameter yang dinilai sama mereka. Itu black box atau bisa diulik? Apa aja yang diuji? Yang bisa diuji itu yang di sharing nggak terlalu kelihatan ya tulisannya? Kan ini capturean gambar ya? Yang 1% apa, 92% apa itu? Saya punya gambar gedenya. Sebentar. Efisientas. Atau kalau filosofinya kamu nangkap nggak? Yang GT metric ini apa? Filosofinya yang diuji sebenarnya apa sih? Performansi throughput-nya atau keluarannya, kecepatan keluarannya, output-nya, atau prosesnya? Ininya Pak, prosesnya Pak. Proses dari apa sih yang bikin si website ini bisa berjalan cepat atau lambat? Kayak misalnya ada berapa gambar. Ya, di domainnya yang dicek ya. Oke. Iya, di domainnya. Iya. Iya. Satu lagi Bu Dewi, ini kalau abstraknya apa nggak kepanjangan ya? Kayaknya setengahnya juga bisa tuh dipenggal yang pengantarnya tuh banyak banget. Berapa kata? Kita kan mungkin ada standarnya dari ITENAS. Coba dicek Bintang. Belum saya cek. Luas banget, panjang banget. Bisa setengahnya dipotong tuh depan pengantar awal. Menurut saya sih setengahnya bisa hilang. Tapi ya enggak kalau masih 200 kata mah boleh. Masih itu. boleh. Kalau lebih diringkas aja. Oke. Baik. Terima kasih. Belum saya cek. Sumarno, izin bertanya juga Pak. Boleh Pak? Kemarin saya juga sempat diskusi sama dari GeoBeam Esri Pak. Untuk 3D emang sistem referensinya sampai saat ini belum ketemu sih Pak. Kemarin saya nanya. Baru komunikasi data. Coba. Iya. Iya Pak. Baru komunikasi datanya yang ketemu. Iya. Pakai Revit-nya itu. Iya. Mereka pakai Revit sih soalnya. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih dari saya cukup. Bu Dewi, silahkan kalau ada komen. Terima kasih Pak Marno sama Pak Hendrik. Ya Pak, jadi ini riwayatnya itu mungkin bisa cerita lagi. Awalnya pengen GeoBeam Pak. Nah setelah diskusi-diskusi, Bintang ini GeoBeam-nya mana? Gitu kayaknya ini nggak bisa. Nah setelah Bintang ini lagi kaji lagi, iya nggak bisa GeoBeam. Ya udah WebGIS aja, diturunin gitu. Nah mungkin sebenarnya dalam perkembangannya WebGIS juga kurang sebenarnya ya, jadi lebih banyak ke visualisasi gitu Bintang. Tapi sebagai sebuah ide dasar awal itu udah bagus. Karena mungkin kan Bintang juga terkendala oleh ini Pak Marno permintaan dari si PTPP gitu. Di mana mereka juga nggak terlalu paham betul kan. GIS-nya belum paham gitu. Nah, jadi itu PR Bintang untuk memberikan pendidikan masyarakat GIS itu apa, WebGIS itu apa. Ya, makanya ini kita luruskan karena kita kan nanti kamu S1 gitu ya. Harus bisa juga menjelaskan alasan-alasan di dalam keilmuan kita. Ini posisinya jangan gaduh-gaduh gitu. Jangan seperti pemain-pemain drone itu, dia menceritakan membuat peta tanpa ngerti konsep dasar. Dia cerita motret tapi nggak tahu konsep fotogrametri. Ketika dia menjelaskan dapat menurunkan kontur dan sebagainya, dia nggak tahu relief displacement terhadap posisi. Nah, bahaya kalau sudah menerapkan
itu yang apa himpunan pagi itu, perhimpunan ahli geospasial Indonesia, tiba-tiba dia merasa bisa memetakan negara dengan drone. Itu bahaya tuh. Itu bahaya, makanya sih diluruskan betul keilmuan itu. Dikembalikan ke ranah keilmuannya. Cuman ini karena posisi kan skripsi ya, kamu skrip asal nulisnya udah bagus, hasilnya ada, ya udah cukup lah gitu. Tapi ini saya luruskan karena kamu posisinya di sana nih, dan mungkin kalau kamu diterima di sana manjang, itu harus konsultasi terus nih ke ini, meluruskan mereka, bukan kepentingan hanya Bintang saja gitu. Gitu sih dari saya. Sama itu mungkin ya, kalau Bintang sudah paham ya secara prinsip WebJS itu apa, dan di aplikasi Bintang masih ada kekurangannya, itu harus dikemukakan juga gitu sebagai bisa jadi saran gitu, bisa jadi saran juga untuk pengembangan ke depan beneran jadi WebGIS gitu, malahan mungkin ke depannya lagi ya GeoBeam gitu. Nah Bintang tadi itu ya, kalau masih bisa coba Bintang pikirkan, kalau masih bisa, saya sih masih ingin ini nanti dilaporkan ke LPPM itu sebagai karya inovasinya mahasiswa gitu ya. Jadi didaftarkan HKI-nya walaupun terbatas, hanya itunya apa sih, si manualnya itu aja nanti yang dihakikan gitu. Malahan orang itu dalam ini yang terendah gitu ya, posternya aja gitu yang didaftarkan HKI-nya. Tapi kalau poster aneh juga gitu, bikin aplikasi kok yang didaftarkan posternya gitu. Tapi kalau ini Bu Dewi, kalau posternya itu, kalau konsep ini yang digambarkan itu bagus ini konsep, karena ini kan menjadi solusi praktisnya para kontraktor itu. Solusi praktis itu dia bisa gitu. Cuman kan sebenarnya hakikatnya bikin aplikasi gitu. Oh ya kan gitu, mestinya si aplikasinya itu gitu. Karya inovasinya itu kan si aplikasinya gitu. Gitu Bintang. Jadi tolong dipertimbangkan ya, karena kita itu sekarang Pak Marno ranking perguruan tinggi gitu ya, ranking lembaga pendidikan penelitiannya itu dihitung dari karya-karya luarannya, baik dosen maupun mahasiswa. Sekarang itu karya inovasi mahasiswa pun dihitung gitu. Jadi saya masih berharap gitu ya Bintang, tolong disiapkan. Nah kalau aspek lain lagi seperti yang Pak Marno sampaikan, mungkin itu mah sunnah lah kalau Bintang suatu ketika punya waktu gitu ya, dibuat ya itu untuk apa ya Pak Marno ya, sosialisasi, diseminasi lah gitu ya, yang bisa berharga juga tuh Bintang, apakah dalam bentuk buklet gitu ya atau poster gitu, yang intinya itu memberikan gambaran ya Pak ya, prosesnya itu seperti apa gitu. Kan karya Bintang juga kemarin udah dihargai juga kan sama si juri itu ya, Pak Andi itu diakui gitu ya. Cuman jangan terbatas beliau dong yang tahu. Percuma kalau cuma Pak Andi doang gitu. Nah, salah satunya juga harus bisa jadi artikel jurnal itu ya. Nah, kalau ke jurnal BIG, Bintang kan Bintang udah bikin draftnya. Itu mah masih belum memenuhi syarat. Jadi nanti coba kita ini lagi, kita poles lagi ya, sambil jalan lah gitu. Kalau secara ini substansinya saya sudah nggak ada pertanyaan lagi Bintang. Cuman menghargai aja Pak Marno, ini Bintang sebenarnya lagi sakit. Oh, apa? COVID? Apa Bintang? Sakit apa? Dia lagi COVID Pak. Oke. Di endorse COVID Pak. Mulai COVID. Ini hari keberapa? Hari kedua Pak, kemarin CT-nya masih 19. Oke, hari kedua itu baru menuju puncak ya. Kalau kamu bertahan bagus, ini saya habis ngurus 4 orang nih, baru selesai nih, 18 hari ya. Itu dengan variasi orang yang ada penyakit komorbidnya, ada yang enggak, itu betul-betul belajar nih saya. Intinya gini aja, pertahankan sampai hari ke-4, ke-5 itu stamina kamu bagus banget. Udah itu aja dulu. Jangan sampai sakitnya dari hari pertama Pak, malah yang justru sakitnya banget. Betul. Hanya 1-2 hari kalau yang fit itu 1-2 hari sakitnya, selebihnya enggak. Enggak gitu. Peningnya hanya 1-2 hari aja. Nah selebihnya itu nanti ada batu-batu dikit,
Dia hari ketika 4 kalau itu terkendali itu hilang. Hari keempat hilang ya. full Syukur, alhamdulillah. Nah, kemarin itu Bintang lapor hari apa ya? Saya bilang Bintang kalau sakitnya berat gejalanya jangan dipaksa ujian. Kan ujian mah bisa digeser ke minggu depan. Tapi dia takut kali. Takut kelamaan. Nah, stamina kamu yakin kuat nih. Saya ngeliat gini mah kuat. Kemarin lapor hari Rabu ya, hari Rabu. Iya. Kita lihat hari Rabu. Kalau Rabu membaik, oke, ujian terus sesuai jadwal. Ini paralel ya, saya sedang mengumpulkan obat-obat yang kemarin saya konsumsi, nanti saya share. Ini boleh Pak. itu boleh Pak. Ya, nanti saya share. Boleh, itu boleh. yang dipakai udah. Insya Allah sih sembuh. Kalau ngeliat gini agak batuk sih Bintang ya. Ada batuk. dikit. Iya. Batuknya tuh sakit di dada gitu Pak. Iya, Sama nggak bisa tidur sih. Iya. Kalau itu Hustul Hindi itunya. Hustul Hindinya. Oh iya, itu juga. Sama apa itu yang obat Cinanya itu ada, nanti saya share ya. Nah, biar nggak lama ya Pak ya. Jadi Allah sharing ya. Ini kebetulan saya ngurusin 4 orang. Baru beres. 7 orang sebenarnya. 7 orang. Yang 3 sih keurus sendiri, yang 1 di ICU, yang 4 ini ada 4 variasi. Ada yang sehat 3 sengaja saya biarin itu kita lihat. Tapi udah pada sembuh semua ya Pak ya? Sudah. Alhamdulillah tinggal mertua nih masih di ICU. Masih belum itu aja. Ya itu alhamdulillah Bintang masih bisa ujian. Ya. Nah, habis ini istirahat aja. Nyantai aja. Yang penting pikiran dijaga, makan dijaga, tidurnya banyak. Banyakin tidur aja. Iya. Di mana sekarang Bintang masih di mes? Oh enggak Bu, lagi di ruang isolasi. Di mana? Hotel. Oh di hotel itu. Di Ulri. Iya. Makannya yang bagus ya. Sembuh. Sekarang semua orang sembuh. Apalagi umur segitu mah gampang. Insya Allah. Amin. Ya, seminggu Terima lah. kasih Pak atas doanya. Iya. Seminggu Pak ya. Ya, pokoknya ada apa-apa konsultasi kalau urusan itu ya. Baik Pak. aja. Nanti iya Pak Marno. referensi obat. Ini udah berpengalaman dengan banyak pasien. Iya nih, alhamdulillah nih saya lolos. Alhamdulillah. Tapi tetap mudah-mudahan aja udah dengan sehat. Peluang kayak gini ngeri juga nih. Iya, makin banyak. Ya, mungkin kalau tanya jawabnya cukup ya Pak Marno ya. Kita lanjutkan dengan pembahasan ini untuk penilaian. Jadi bintangnya itu dulu ya Pak ya. Bintangnya live Zoom meeting, nanti dikabarin nanti kalau sudah Bintang masuk lagi. Saya lewat WA ya. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya. Ya. Waalaikumsalam. Iya, karena nggak ada forum, jadi kita nginget-nginget nilai atau gimana deh? Saya udah minta. Tuh. Saya sih mau memberi nilai maksimal ya dengan lihat proses dari awal sampai akhir. Kata Bu Indri, dicatat dulu aja ya Bu. Saya tuh minta forum yang biasa dipakai aja gitu ya, kan. Kita lupa ya nilainya apa aja. Ya sudah, dicatat dulu aja, cenah. Disusulin nanti ke Bu Ella Pak. Kalau nggak salah, penguji itu apa Pak? Nilainya tuh penyajian, penguasaan, 2 nilai kalau nggak salah kan? 2 nilai. Kalau penguji itu ada 2 komponen nilai. Ya. Nah itu kalau pembimbing ditambah 1 ini bimbingan, proses bimbingan itu aja. Nanti digabung. Dasar. Ini fakultasnya karena lagi WFH mungkin jadi banyak yang gini aja lah kita sepakati nilai, nanti sengarang-ngarangnya nilainya kan pasti A gitu mungkin ya. Jadi kita bisa sampai ke bintang dia lulus dengan nilai A, terus perbaikan kecil-kecil tadi saja, selebihnya jangan aja paling gitu. Sebenarnya Pak, saya tuh nanya ke itu Prodi IF. Kalau untuk karya mahasiswa skripsi gitu, itu pengujian tuh cukup pengujian alfa kalau mereka tuh. Iya ya, mungkin kalau jadi pengujian alfa itu hanya oleh si pengembang aja gitu. Berhasil gitu. Nah, pengujian beta dan seterusnya itu kalau udah S2 kayaknya itu. Iya. Gitu. Karena mungkin berat juga Pak kalau kayak anak-anak IF atau sistem informasi kalau harus sampai uji beta gitu ya terus nggak sukses, nggak lulus nanti. Kita setelah mikir-mikir juga ini loh, proses skripsi kita ini terlalu rumit loh dengan SKS gitu. Kemudian kan ini nih ada seminar 1, 2, terus ujian gitu. Terwaktu kita kan juga berlebihan gitu. Apa masih perlu gitu? Dulu kan memang jagain pembimbing yang rata lengah gitu teh.
Yang sehingga proposalnya sampai kita Iya, selesaikan. dulu tuh itu magerin itu. Nah, Kan dengan ada seminar satu kan jadi lumayan tuh, tapi Pak. kan 102 mahasiswa, berarti ada 300 pertemuan. 300 pertemuan dibagi Ya, 15 ini dosen, sekarang kan kebayang berasa. gitu. Saya itu mikir lu ada Itu sudah di luar batas kepatutan itu. Iya, kitanya jadi ini besok ini kok banyak banget gitu. Terus kita juga Banyak sudah banget, mendekati ya. hal nih. Apakah kita ada yang kita kurangi di mana gitu atau gimana ya? Ya, termasuk standar itu loh, Pak. Kita itu menurut saya gitu lumayan tinggi tuntutan kita itu. Iya. Standar kita. Gitu. Gimana, Pak? Nah, harus dievaluasi itu nanti oleh kita bersama Ya, oleh minimal dikurangi 1 lah, seminar 2-nya hilang gitu. Iya, seminar 2-nya ya. Kalau jagain seminar 2 cukup lah. Iya. Paling Ketika tinggal memang, beberapa dosen aja yang lengah kan, nggak banyak. Sekarang udah pada berkualitas. ketika memang di sidang ternyata nggak berkualitas gitu, banyak masalahnya lah, banyak kurangnya, ya udah diulang gitu sidangnya. Mending ulang sidang, jadi nggak akan banyak gitu ya, dibandingnya seminar 2. Dibandingkan semuanya harus seminar 2 gitu. Iya. Udah nanti ngobrol ke ini. harus dibicarakan lagi sih. Ya tujuannya baik gitu ya, tapi ketika mahasiswanya banyak itu jadi masalah. Membebani ini juga overload kita. Gitu. Kalau udah musim gini kan tiba-tiba kita sehari itu bisa 3 kali, 4 kali gitu kan? Oh ya, 4 kali Pak. Kalau lagi musim itu mana anak-anak tuh kan mepet ke belakang. Ini 2 bulan ini full ini. Yang repot pasti, itu pasti Pak. Yang bimbing ya sudah lah gitu ya, tapi yang uji kok banyak banget saya yang nggak bimbing apa-apa deh. Karena bimbingnya dikit, ujinya banyak. Sampai belasan. Ya Pak, jadi memang harus dievaluasi. Pertama standar kita yang kalau terlalu tinggi itu sebetulnya udah berlebihan kalau untuk level skripsi gitu. Kedua, kadang kita itu penilaian terlalu murah gitu. Jadi semua A gitu. Iya. Bisa-bisa semua A. Gitu. Apa harus A ya kalau kok harus A? Padahal kan objektif aja gitu. Nah, kadang-kadang kita kasihan gitu ya. Apalagi pembimbing gitu nggak tega gitu. Nah, mungkin itu harus dievaluasi juga pemberian nilai. Padahal kan wajar sebetulnya dapat B atau AB itu nggak apa-apa. Kita lebih kasihnya ke pembimbing deh, jangan ke mahasiswa. Gitu. Padahal kan kita tahu itu range-nya tuh lebar juga kan karya mahasiswa itu, skripsi itu ya ada kan, yang memang dengan layak dapat seperti ini gitu ya, kayak gini. Terus nanti ada tiba-tiba yang kemarin cuma 2 minggu bimbingan dengan saya itu, masa nilainya sama sih gitu. Nah itu kan udah jadi nggak betul gitu. Si nilai A itu jadi maknanya apa kalau gitu? Iya. Itu nanti jadi pertanyaan tuh kalau di akreditasi yang benar ya, pas dilihat dokumennya, kalau akreditasi internasional tuh kan dilihat nanti kok A semua katanya gitu. Emang bagus semua ya, padahal kan dari segi tata tulisnya aja masih kurang gitu. Hanya berapa persen lah gitu ya yang nulisnya tuh bagus gitu. Kita kadang ngelihat udahlah lumayan gitu. A gitu. Kasihan lah yang beneran A dengan yang sebetulnya mungkin A, B aja udah bagus. Itu membedakan kualitas hasil gitu ya. Kita fair gitu. Ya, fair, harus fair. Iya kan? Harus fair gitu. Fair itu bukan berarti semua dikasih A gitu. Gitu, Pak. Harus adil. Baik, Pak. Iya, harus adil. Jadi kita panggil lagi aja ya. Kalau Bintang sih dianya sendiri punya standar yang tinggi gitu ya. Ingin ini bagus. Etosnya bagus dan dia mendengar apa dan kita. Mau belajar, mau mendengar gitu. Attitude-nya juga bagus. Bentar saya tanya.
Mestinya teh mahasiswa teh kayak Bintang tuh ya, ada 50% kayak Bintang gitu ya, rajin, serius. Hanya ada 2%, Bu Dewi. Iya, betul. 2%. 10% 5% memelihara, lah. 90% Heeh, mengkhawatirkan. mengkhawatirkan. Tapi saya tuh ya itu tadi Pak, kasihan udah usaha gitu. Kasihan orang tuanya gitu. Terus saya kasihan. Dah diangkat sama Bu Pak Dewi. Henry, Panggil Bu Dewi. udah dipanggil nih. Pak Henry, saya tuh ingin dapat gambaran yang karya inovatif, inovasi pembelajaran itu loh Pak, kalau ada guidance-nya sebetulnya. Nah, itu memang sedang kita diskusikan juga, Bu. Maksudnya kalau cuma bikin video pembelajaran, nah itu nggak tahu tuh kalau semuanya 400 juta video pembelajaran kan curiga. Iya, jadi harusnya ada kriteria. Ada kriteria, masa berapa Pak? 35 juta ya? Masa ya dikalikan 15 kan 400-an. 15. Nanti takut jadi pertanyaan gitu. Jadi harus ada mungkin dari Pak Henry dan tim itu nanti membuat ininya ya, standarnya harus seperti apa sih, inovasi seperti apa yang diharapkan, terus komponen-komponen pembiayaan apa yang boleh. Kalau di situ terus sih pertanggungjawabannya sebetulnya Bu, proposal yang diusulkan salah satunya project yang namanya project based learning. Itu kan sudah jelas project based learning. Cuma ketika melihat waktunya itu ternyata mepet gitu kan, akhirnya Pak Sony menyamakan bahwa project based learning itu sama dengan kita bawa kasus ke kelas gitu. Nah, kalau nggak salah kemarin saya ikut pekerti di UPI itu mungkin ada bedanya antara case study sama project based learning. Kalau project based learning itu logis 35 juta gitu. Emang segitu, mungkin bahkan lebih dari itu. Gitu. Mungkin nanti Pak ada diskusi khusus ya Pak ya mengenai itu ya. Saya udah mengumpulkan referensi tentang project based learning, terus nyari contoh-contoh inovasi pembelajaran di bidang geomatika gitu. Nah, kalau Pak Henry sudah ada ide yang memenuhi kriteria tadi, mungkin sharing ininya lah gagasannya supaya yang lain itu tahu, oh tuntutannya itu sampai ke sini. Jangan-jangan nanti tuh ada yang salah interpretasi terus cuman bikin itu loh Pak. Video-video yang gitu terus 35 juta gawat lah udah nanti. Iya. Gitu ya Pak. Maaf ya Bintang. Bintang sudah hadir lagi Pak Marno, mangga. Oke, terima kasih Bintang. Kita sudah runding, kita sudah berembuk dan kita sudah membuat kesimpulan terhadap apa yang Bintang tulis, apa yang Bintang presentasikan dan pertanggungjawabkan dalam sidang tugas akhir ini. Dan sebagai kesimpulan ya bahwa kita sudah menyatakan Bintang itu lulus, jadi tidak perlu mengulang lagi sidang, gitu ya. Yang kedua, kita juga bersepakat untuk memberikan nilai yang maksimal, jadi Bintang mendapat nilai A. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi obat ya. Amin. Menaikkan imunnya gitu ya, imun gitu, dan ini menjadikan kamu cepat pulih kembali gitu. Terima kasih Mas. Nah, satu hal mungkin saya lebih dulu sekalian menyambung apa yang sudah kita putuskan, kan ini udah diterima kan, biasanya kita tanya apakah diterima gitu, udah pasti diterima nih sama Bintang kan. Satu hal yang menurut saya nilai positif dari kita adalah Bintang itu menjadi pembelajar yang baik, artinya bisa mendengar, itu penting sekali. Bisa mendengar, tetap rendah hati, humble, dan merasa kita juga tidak mengetahui segalanya. Itu penting, karena kadang-kadang ada mahasiswa yang sudah membuat hasil, kemudian membuat dia lebih kelihatan ada arogansinya begitu ya. Itu bahaya sekali. Dalam ilmu itu harus kita mengenalkan diri, bahwa orang lain lebih tahu, bahwa orang lain lebih kritis. Nah itu tetap dipelihara. Kita tetap menjadi pembelajar yang baik seterusnya, apalagi itu masuk institusi besar. Dan secara khusus kami berterima kasih, kamu sudah menjadi duta yang baik mewakili jurusan. Itu
itu nilai tambah bagi kami, ini bisa menjadi bahan cerita yang baik, bahwa ini adalah sukses story, salah satu titipan kita bisa amanah dan bisa mempunyai kontribusi yang bagus gitu. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi berkah dan menjadi apa itu kamu bisa manjang lagi. Kita berharap kamu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin. Amin, Pak. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Marno, Pak Henry, yang dalam perjalanan Bintang menyusun skripsinya ini banyak memberikan koreksi dan masukan-masukan yang berharga. Jadi Bintang bisa memperbaiki tugas akhirnya hingga seperti sekarang. Walaupun demikian, tadi Bintang juga menyadari ya, jadi karya Bintang ini masih memiliki beberapa kekurangan, masih bisa dikembangkan lebih jauh gitu. Itu menjadi peluang juga gitu ya bagi Bintang untuk terus belajar dan terus berusaha mengembangkan karya-karya seperti yang dibuat oleh Bintang gitu ya. Apalagi Bintang sekarang sudah bekerja gitu ya. Jadi masa tunggu Bintang itu masa tunggu kerjanya minus berapa bulan ya Bintang sebelum lulus gitu. Alhamdulillah itu berkah juga gitu ya. Mungkin ya itu karena kerja keras Bintang, kemauan Bintang yang cukup keras dan mau belajar dari banyak pihak gitu ya. Itu yang harus dipertahankan Bintang. Waktu Bintang masuk melalui jalur OSC ya Bintang ya. Iya, Bu. Bintang kan OSC dulu rasanya saya ikut hadir tuh waktu seleksi tahap akhir itu. Dan ketika tahu Bintang masuknya ke geodesi itu alhamdulillah senang banget gitu ya. Harapannya wah Bintang mudah-mudahan bisa kuliah dengan baik, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, dan malahan sekarang hasilnya ya Bintang juga tadi seperti kata Pak Marno bisa jadi duta yang baik lah bagi Tenas. Bahkan pihak lain pun menilai apa yang sudah Bintang lakukan itu satu hal yang cukup bagus gitu ya, jadi cukup kreatif gitu. Bahkan mungkin kalau istilah Pak Andi itu mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang lain pun enggak sampai mau gitu ya, mau berkreasi dan mau merealisasikannya gitu. Itu modal yang bagus sekali Bintang. Mudah-mudahan Bintang nanti bisa melanjutkan studi lanjut ya. Kemarin ada kesempatan, siapa tahu Bintang masuk ada beasiswa full scholarship dari program pengembangan itu Pak Marno, IPPM ya, IPPM namanya itu Prasetya Mulia. Oh, kalau PPM Prasetya Mulia. Jadi itu langsung ke bisnis ya? Iya Pak, manajemen Wiyata. Ngambil MBA-nya aja di situ mah paling bagus ya. PPM itu MBA-nya dia. Iya, PPM manajemen. Ini kan beasiswa. Oh, ada ya. Beasiswa saya nggak tahu program apa yang ditawarkan, tapi namanya tuh apa sih, leadership apa gitu ya Bintang ya. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Kalaupun enggak PPM kan banyak beasiswa yang lain ya Bintang ya. Sedih juga sih Bintang kehilangan Bintang nih. Mudah-mudahan adik-adik kelasnya, adik-adik angkatannya nanti banyak yang sama berprestasinya, sama bersemangatnya. Apa istilah Pak Marno itu? Need of achievement-nya tinggi. Bintang itu need of achievement-nya tinggi. Jadi harus tetap bisa dipertahankan ya Bintang ya. Keep humble kata Pak Marno, gitu ya. Semoga makin sukses nanti. Amin. Terima kasih mohon maaf kekurangan kita ya, kekurangan prodi, kekurangan ITENA secara umum gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bagus lagi. Bintang jadi alumni nanti jangan lupa ya. Jangan sombong nanti Bintang udah lulus sombong pura-pura. Enggak dong Bu. Enggak mungkin. Justru nanti itu ya mengajak adik-adik kelasnya gitu ya, juniornya itu memberikan sharing pengalaman, memberikan semangat juga lah. Apalagi di masa seperti ini kok kayaknya mahasiswa teh agak lemes-lemes gitu. Iya, lembek nih, masa sekarang lembek.
Ya kan? Tambah Perfect COVID, kan? tambah malas lagi. Cuman berapa persen lah Pak Mano? 40% yang masih bertahan, kuliah, mengerjakan tugas gitu. Sisanya itu nggak tahu kenapa gitu. Udah lah, sekian dari saya. Terima kasih. Henry, silakan Pak Henry. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bintang sudah berhasil melalui tugas akhir ini dengan sangat lancar ya kategorinya, bahkan jauh lebih duluan dibandingkan teman-teman yang lainnya gitu. Kemudian juga kita dari Prodi Geodesi juga sangat berterima kasih kepada Bintang karena apa yang sudah dilakukan Bintang hingga saat ini itu sangat berdampak positif buat program studi kita gitu. Nah mudah-mudahan mungkin setelah ini Bintang sudah lulus, nanti karirnya jauh lebih baik gitu. Kalau untuk saat ini Bintang apakah sudah di PP ya? Oh, sudah Pak, jadi JSA Engineer. Maksudnya sudah fix di situ ya? Untuk saat ini, untuk proyek kawasan ini, iya Pak. By project mungkin ini ya, di project ya. Nah, ya mudah-mudahan kalau betah. Saya juga berpesan tadi, ini ya, tadi kelupaan saya. Kalau seandainya Bintang memang akan berkarir di PP itu, dan memang di bidang ini ya, di bidang pemetaannya gitu kan, saya ingin mengingatkan bahwa ketika nanti Bintang itu membuat data geospasial yang ada posisi-posisinya, itu kan termasuk data geospasial ya. Nah, itu secara aturan di PP nomor 45 tahun 2021 itu harus mengacu ke SRGI. Nah itu yang lupa saya. Itu kewajiban ya. Itu kewajiban, nggak boleh enggak gitu. Nah itu yang saya lupa tadi. Nah oke, dari saya seperti itu dulu aja. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Bintang. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya boleh menanggapi Bu? Silakan. Boleh. Oke, pertama-tama terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Kanyasari selaku dosen pembimbing, Pak Sumarno juga dosen penguji, dosen wali, saya selama 4 tahun kuliah, Pak Henry juga yang sudah memberikan ilmu yang sangat banyak ketika kuliah, Bapak Ibu sekalian semuanya, terima kasih banyak, senang sekali, alhamdulillah saya dikasih kelancaran sampai saat ini. Ilmu saya nggak ada apa-apanya kalau nggak diajarkan sama Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ketika kuliah saya selalu banyak nanya atau mempertanyakan hal-hal yang mungkin remeh. Tapi buat saya masuk geodesi itu emang benar-benar sebuah kebetulan sih Bu. Sebenarnya tuh saya kemarin waktu daftar OSC itu sebenarnya juga ketika milih geodesi, geodesi pilih aja gitu Bu. Jadi emang benar-benar terjebak di jalan yang benar insya Allah. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua atas bimbingannya selama ini, atas masukannya. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Oke, Bintang, saya pengen komentar satu lagi yang SKK kemarin ada masalah apa ya? Yang itu apa, Pak? ketika dicek itu waktu buktinya tidak ada semua itu kenapa ya? Memang belum diupload atau gagal upload atau apa? Karena itu menyangkut koreksi terhadap sistem barangkali. Oke Pak, kalau yang pertama masalah SKK, saya sudah upload semuanya Pak waktu itu. Sudah diupload semuanya. Cuman emang formatnya ada yang JPEG, ada format PDF. Nah, tapi itu udah saya upload semuanya. Kemudian setelah itu kan udah beberapa bulan tuh Pak. Kemudian saya kemarin konfirmasi ke Bapak, tiba-tiba hilang sendiri gitu Pak, ada beberapa yang hilang. Nah itu saya juga belum menemukan. Sempat di itu Pak, sistemnya tuh sempat diperbaiki. Berarti akan menimpa ke banyak orang ya? Bisa jadi iya, Pak. Bisa jadi himbauan di aja di grup perwalian, mereka suruh dicek ya, Karena hilang semua punya Bintang itu, hanya tinggal seperti ada iya. Sedikit yang masih ada Pak. Makanya saya juga kaget kok hilang semua. Sama yang kedua yang itu ya, yang tidak ada sertifikatnya itu ya, dari itu juga belum diisikan dari fakultas ya. Nah itu yang kan bela negara Bu Dewi.
bela negara Bu. Hmm. 2017 kata Bu Ella satu angkatan nggak ada semua sertifikatnya. Oke. Bisa minta penggantinya nggak? Keterangan lah minimal, surat keterangan. Sudah pernah mengikuti bela negara gitu. Iya, kalau datanya pasti ada. Tapi untuk yang bela negara sendiri yang mengisikan dari ITENAS Bu, dan juga yang sudah mengonversi nilainya dari ITENAS. Jadi langsung dikasih nilai ya? Iya, jadi langsung dikasih nilai gitu. Oh, otomatis nilainya masuk. Iya. Tapi di sistem buktinya nggak ada. Di sistem kan tetap kosong. Kita melihatnya di bukti nggak ada. Takutnya ini jadi pembicaraan lagi gitulah. Iya Pak. Iya. Biasanya ya kalau yang hilang atau apa itu dibikin surat keterangan dah Bintang. Apalagi kalau ini semua nggak dapat. Itu kan mestinya siapa ya? Bela negara itu panitianya siapa ya? Atau BK. Itu panitianya belum dibayar, jadi nggak keluar sertifikatnya semua. Jadi mengeluarkan surat keterangan aja pengganti itu bahwa siapa nama NRP telah mengikuti itulah lulus gitu loh. Kenapa nggak ada sertifikat itu? Jadi dulu kan pas setelah bela negara katanya disimpan di TU Bu ke Pak Aziz. Kata Pak disimpan sama Pak Aziz. Nanti aja kalau udah mau pengumpulan poin SKK. Oh, hilangnya di prodi. Hilangnya di prodi. Nah, kurang tahu sih Bu. Saya udah nanya Bu Ella, katanya nggak ada. Emang belum dikasih tapi emang semua orang satu angkatan. Di prodi GD. Iya Bu. Yang belum dikasih itu. Iya. Ya itu coba itu aja lah ke prodi ke Pak Kaprodi. Oke, saya nyampaikan itu kasusnya generik berarti. Pasti ada seangkatan mungkin di GD. Kebetulan kemarin ngecek Bintang itu, kok kosong nih, kosong semua. Sementara Bintang mengatakan Pak sudah diupload semua. Oke, sudah saya upload semua Pak. Saya kaget pokoknya hilang tiba-tiba. Oke, Bintang. Ya. Jadi dulu itu sebentar Pak Marno, saya penasaran. Jadi dulu Bintang tuh milih geodesi, kenapa? Dulu milih geodesi Bu. Bisa milih geodesi. Kalau alasan jujurnya Bu ya. Alasan jujurnya Bu ya. Dulu kan pilihannya OSC adalah industri, mesin sama geodesi Bu pilihannya waktu itu. Karena saya SMK-nya mesin, saya berpikir, aduh masa mesin lagi, nggak ada perempuannya gitu. Kemudian pilih industri, saya tuh pemikirannya waktu itu industri itu cowok semua Bu, jadi masa industri lagi perempuan semua, perempuannya nggak ada, geodesi kali ada perempuannya gitu. Ternyata jadi pertimbangannya itu ketersediaan wanita prodi itu gitu ya. Akhirnya milih geodesi. Iya. Kalau setelah dijalani gimana geodesi itu buat Bintang? Sebenarnya tahun pertama berat banget sih Bu, saya sampai hampir nangis dulu karena belajar kalkulus tuh di SMK nggak ada Bu dulu. Terus ketemu matematika 1. SMK loh Pak. Pak Marno Bintang tuh SMK. Mesin apa? Teknik mesin motor lagi Pak. Motor. Ya. Itu dulu hampir nangis. Nangis terus ya Bu dulu semester 1 tuh. Nggak ada yang ngajarin. Oke dulu. Tapi perjalanannya panjang juga kan. Iya, insyaallah. Oke, terus sesudah selesai gimana? Sudah di ujung nih. Sudah selesai. Ya, sesudah selesai menjalani prodi geodesi yang 4 tahun ini, terus gimana pendapat Bintang? Dari sudut pandang Bintang nih, mahasiswa yang bager. Gimana? Amin. Bener kata orang sih Bu, yang kalau saya tuh falling in love dengan geodesi di dalam perjalanannya gitu, dalam prosesnya kayak ketemu geodesi geometrik, ketemu geodesi satelit, ketemu SIG apalagi ketika itu poin yang bikin saya jatuh cinta banget sama geodesi ketika ngobrol sama Mas Rifki sih Bu di depan ruang dosen. Mas Rifki lagi ikut ESA waktu itu kebetulan, terus saya nanya soal SIG kan, saya baru tahu kalau ada cabang geodesi SIG gitu. Akhirnya saya belajar dari situ. Mulai dari situ saya belajar terus produk-produknya Esri. Situlah akhirnya cinta geodesi. Jadi kamu tidak pernah love in the first sight kamu nanti. Iya, betul. Yang tersentuh jalanan kulino ya. Nanti ketemu. Iya, betul. Itu, Pak. Saya nggak apal-apal tuh, Pak. Padahal tapi udah lama di sini. Anak bimbingan
Mahasiswa bimbingan saya sebelumnya juga ada Pak Marno yang dia bercerita kisahnya bagaimana sampai ke geodesi ITENAS sampai dengan lulus. Terus saya tanya kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya saya ini mahasiswa yang tersesat di jalan yang benar. Gitu. Orang Sama yang Bintang, tersesat sama lah. Saya yang dulu beruntung. sampai 2 semester juga frustasi masih. Setelah semester ketiga baru harus selesai nih, itu pun karena harus selesai, bukan karena senang itu. Ketika nemu fotogrametri saya lebih senang. Begitu nemu itu saya senang sekali. Iya Pak, betul. Harus bersabar dan tapi butuh proses. terlepas dari itu semua ya kita tuh memang sudah ada jalannya masing-masing sebenarnya ya. Ininya sih prosesnya macam-macam gitu. Iya, sebenarnya sudah dari garis dari sana. Mangga Pak Marno. Terima kasih banyak. Bintang, sekali lagi selamat ya. Cepat sembuh saja. Kalau ada apa-apa kita ngobrol. Tadi saya sharing obat, kalau belum kebaca nanti saya ketik itunya, obat-obatnya. Tadi gambar soalnya. Baik Pak. Pak Henry, terima kasih banyak. Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Dan nanti proses administrasinya ini kebetulan karena berita acaranya belum di-share. Nanti kalau sudah masuk akan saya edarkan ke pembimbing atau penguji, atau kalau nanti dari PU mungkin kita langsung respon saja. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih. Cepat sembuh.